Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kawan 2, yang kami hormati tamu undangan Bapak Wiyanto beserta Ibu Mutmainah, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Kawan 2. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Kapuan 2 ini dengan tiada halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para pengikutnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari yang mulia. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, 4 diseminasi budaya positif, yang kelima lain-lain, yang keenam penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, saya andalkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Agatha Iwan. Waktu dan tempat disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, kepada tamu undangan yang saya hormati,
guru, teman sejawat saya yang saya sayangi, saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, kesehatan, juga kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, insyaallah tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya perannya sebagai calon guru penggerak yang mendapat tugas untuk mengimbaskan sedikit ilmu yang telah kami timba selama pendidikan berlangsung, khususnya untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi di sini saya bukan untuk mengajari, tetapi sekedar belajar bersama, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan acara ini acara santai, jadi jangan tegang. Boleh tersenyum lebar, boleh makan, boleh minum, monggo. Kemudian enggak mau dicangkir juga. Baik, kemudian saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Sehingga acara ini insya Allah akan berjalan dengan lancar, amin ya. Pokoknya intinya saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke materi yang ingin kita pelajari bersama. Baik, acara ini merupakan diseminasi, itu pengimbasan Bapak Ibu. Jadi saya mendapat amanah dari Bapak Fasil dari negara juga untuk mengimbaskan atau menularkan sedikit ilmu yang saya dapat dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang selama 2 bulan ini sudah saya laksanakan. Ya, ini merupakan tugas wajib sehingga dengan bersusah payah saya membuatkan dan menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, sebelum kita masuk materi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian dan silahkan dijawab dengan apa adanya, tidak usah dipikir itu benar atau salahnya. Tulus saja dari lubuk hati panjenengan sedanten. Yang pertama, kira-kira pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Tidak, Bu Denis tidak. Yang lainnya belum menjawab. Tidak, belum tentu. Bu Denis? Belum tentu juga. Baik. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Benar atau tidak menurut panjenengan? Bisa, benar? Bisa memotivasi gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi bagi siswa yang sedang mempunyai masalah. Setuju, semua setuju pasti. Memang perannya guru itu harusnya memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Baik.
Silahkan di-save, disimpan dulu jawaban Bapak Ibu sekalian di dalam lubuk hati masing-masing. Insya Allah nanti setelah acara ini selesai akan ada sedikit pencerahan gitu ya. Nah intinya nanti kita mengarahnya ke situ. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah kita mencoba ya. Tadi kita akan belajar tentang budaya positif. Jadi kita harus berpikir positif itu apa gitu ya. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah maupun di rumah. Di sini dikatakan di sekolah maupun di rumah, sehingga budaya positif ini insya Allah bermanfaat tidak hanya di lingkungan sekolah saja, akan tetapi juga seharusnya diimbaskan kepada wali murid, sehingga wali murid bisa mempraktikkan budaya positif juga di dalam lingkungan keluarga. Nah, keyakinan universal, nilai-nilai, namanya nilai itu pasti baik. Universal itu tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dan yang lainnya, artinya keseluruhan manusia. Begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam modul budaya positif 1.4 itu ada 6 bab. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Baik itu materinya sebegitu banyak, kalau dijabarkan dalam waktu 1 jam sungguh tidak akan maksimal. Jadi nanti kemungkinan hanya sekedar lewat-lewat gitu saja ya. Karena itu dipelajari berbulan-bulan pun Masya Allah gitu ya. Baik, sebelum nanti kita masuk lagi ke materi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di meja panjenengan sudah kami sediakan selembar kertas dan juga sebatang pulpen. Silakan untuk dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, monggo dituliskan suatu hal yang sangat berharga dalam hidup panjenengan, satu saja ditulis. Monggo Bu Denis jangan melamun. Oh, nembe mikir sepot sing berharga Mas Anton. Ini apapun yang berharga. Ya, hanya yang barang yang sangat berharga bagi diri Anda. Kemudian setelah ditulis monggo dilipat dengan gulungan boleh. Bu Siti buat ansar nanti aja sudah. Kalau sudah silakan untuk belum ya ini. Dilipat kemudian digenggam dengan erat, dan kemudian untuk berpasangan ya, kenakan Bu Mut sama Bu Marsini, kemudian Bu nanti sama Bu Denis, kemudian Bu Elin sama Bu Agatha, Pak Andika sama Pak Ber. Jumeneng buatan nopo-nopo. Nah, begini aturan mainnya. Nanti itu kan yang ada di genggaman
Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan pribadi. Nanti akan ada aksi berebut. Jadi pasangan kalian akan merebut mengambil sesuatu yang berharga dari dalam genggaman panjenengan sedanten. Kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Monggo dilaksanakan. Monggo silakan untuk berpasangan dan saling memperebutkan sesuatu yang berharga. Monggo. Namanya berharga kan nggak boleh diambil. Baik, terima kasih. Bu Mut bisa mengambil sesuatu yang berharga dari Bu Marsini? Tidak dipertahankan sama Bu Marsini ya? Pak Pri, kelihatannya tadi kok bisa mengambil sesuatu yang berharga dari Pak Andika ya? Apakah dengan menyogok, merayu, dengan kekerasan, menyerahkan diri? Kemudian Bu Denis, apakah bisa mengambil sesuatu yang berharga dari Bu Nani? Tidak. Bu Agatha Iwan? Tidak bisa. Nah, ya pakai ya benar. Tapi apapun yang terjadi itu semua benar. Karena apa? Yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Artinya Pak Andika itu menyerahkan sesuatu yang berharga itu pasti juga kontrol dari dirinya sendiri. Siapa tahu hal yang ditulis di sana adalah kebaikan dan ingin berbagi sama orang lain, sehingga dia dengan sukarela memberikan. Artinya Pak Andika juga mempunyai kontrol diri. Seperti itu. Nah, itu pun juga bisa terjadi pada siswa-siswi kita, sehingga kita harus mempunyai pemikiran yang berubah gitu ya. Kalau dulu itu paradigma teori kontrol yang ilusi gitu ya, yang namanya ilusi itu koyo-koyo ki bener nih jebulane urung mesti bener gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, apakah kira-kira selama ini kita bisa mengontrol perbuatan murid? Tidak mutlak gitu ya. Karena ya kita hanya menuntun, membimbing saja, tetapi tetap yang punya kontrol diri terhadap dirinya masing-masing adalah murid itu sendiri. Misalnya kita sudah setiap hari menyampaikan bahwa membuang sampah itu pada tempatnya, tetapi pada praktiknya tetap saja masih ada yang membuang sampah di sembarang tempat. Artinya anak itu mengontrol dirinya sendiri belum bisa, atau memang mengontrol dirinya sendiri yang memang buang sampahnya enak di sembarang tempat, jadi kontrol pribadi. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita nek kritik ki opo karakternya anak bisa menjadi lebih baik dan kuat. Bisa jadi, tetapi tidak pasti, justru malah kebalikannya aja. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagus, jempol, good. Apakah hal itu sangat efektif dan bermanfaat? Mungkin iya, tetapi bisa sebaliknya. Misalnya saya
Bu Iman bagus, hebat, cepat. Terus sementara Bu Elin tidak pernah melakukan itu, maka bagi anak hanya apa? Le apik iki aku, wah aku seneng karo bukae mergo kae apik. Tetapi sama orang lain tidak, itu dari sisi negatifnya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siap, gerak. Pokoknya nganggo sepatu ireng. Wah, ini kan biasanya kalau kui. Jadi punya hak untuk memaksa. Sinau. Gitu kalau di rumah sinau. Apakah itu berpengaruh besar bagi kontrol anak? Situasional. Tapi ada cara yang lebih bijak dan lebih baik, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Baik, perubahan paradigma. Nah, itu adalah mindset cara berpikir kita di masa lalu tuh kadang-kadang seperti itu. Nah, perlu adanya perubahan, yaitu mengubah kerangka acuan berpikir tentang manusia dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau zaman dahulu itu ada teori yang memang nggak bagus sekali, kemudian pada era pertengahan itu stimulus respon itu sudah menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, sekarang kodrat zamannya sudah berbeda dan menemukan sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu ke teori kontrol. Nah, kalau dulu stimulus respon itu cara berpikirnya seperti itu dan teori kontrol kita bandingkan. Ini hanya beberapa cuplikan saja karena ternyata di bawahnya sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya. Begitu ya. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi guru ki pokoknya sampean ki nek ngamati kudu koyo aku. Nek karo murid ngomong, "Nek ayo ojo kok ada di segitiga." Itu dulu. Nah, sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemarin itu sebenarnya saya melihat gambar yang bagus sekali. Jadi itu ada jerapah sedang melukis, di depannya ada singa. Singanya di depannya sangar gitu ya. Tapi kan yang melukis adalah jerapah. Jerapah kan di atas di sini ya. Melihat apa itu singanya, apakah sangar kayak itu? Enggak, karena yang dilihat punggungnya gitu. Jadi memang setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda dan kita harus bisa membuka diri untuk menerima. Kemudian kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nek biyen kuwi bocah telat kuwi mesti salah. Enggak bisa, dia salah. Tetapi sekarang enggak, kita harus tahu dulu perilaku itu memiliki tujuan dan alasan. Kenapa kok telat? Kita harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum menghardik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda atau saya saja yang bisa mengontrol diri Anda sendiri atau diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi kalau dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maka kewajiban kita adalah menyadarkan orang lain agar bisa mengontrol dirinya sendiri dengan lebih baik. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nek wis rayu-rayu ora iso, ya wis sentak gitu dulu. Nah, sekarang tidak usah sentak-sentak, kita pakai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tetap kita harus komunikasi baik dengan siswa atau murid atau anak kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nek biyen nek sampean ora iso ya berarti sampean kalah, aku menang. Tetapi kalau sekarang model berpikir
berpikirnya menang dan menang. Kenapa menang dan menang? Karena kita itu berkolaborasi, kita bermusyawarah. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kamu menang, saya pun menang, kita semua menang. Nah, itu hanya beberapa cuplikan saja. Sebenarnya di sana masih banyak sekali untuk teori perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrolnya. Tetapi karena waktunya memang sedikit, maka saya sudahi dan melanjutkan. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai universal. Disiplin positif. Disiplin ini nek biyen apa toh? Opo sampai kudu tertib gitu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran. Jadi kita tuh mencoba memancing kesadaran anak sehingga anak-anak itu benar-benar sadar akan sesuatu yang positif sehingga dia mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tidak usah disuruh-suruh, dia sadar. Itu tujuannya. Nilai-nilai kebajikan universal apa saja ya? Nah, kita sudah sering setiap pagi, hampir setiap pagi ya, yang biasa kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif dan bernalar kritis. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian masih semangat ya? Atau sudah sudah? Saya ingin Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sebentar. Kita menjadi anak kecil sebentar, tidak apa-apa. Kita menyanyikan lagu apa itu? Profil Pelajar Pancasila. Ya, dengan gerakan tentu saja, monggo berdiri. Profil pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Saya itu ingin kita melakukan yel-yel yang water hasil itu. tapi saya lupa gerakannya. Bertakwa, berkarakter, cerdas dan terang diri. Gerakannya cuma lupa water dustbin. Kan dulu pernah kita buat itu yang bisa. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, waktunya sudah semakin melaju, kita juga melaju. Motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu mesti punya motivasi, gitu ya. Apa saja motivasinya kira-kira? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira anak itu apik kuwi mergo dihukum atau ben-penak karo-kanan. Ternyata tidak hanya anak-anak itu, Bapak Ibu guru juga pastinya ya. Nopo kok makan dhisik? Rigo karo kancane ra kepenak. Nopo kok baline awan? Ndak dukung, kok dipotong tuh profil gitu ya. Ya, tapi manusia
manusiawi itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya seperti itulah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, mana motivasi yang seharusnya kita miliki? Yang mana ya? Ini menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini ben dalem. Ini karena menghargai diri Anda sendiri. Ya, mari kita mencoba untuk menghargai diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Baik, lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, nah itu perbedaannya kayak gitu ya. Kalau hukuman itu subhanallah gak tahu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman di sini ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, berarti ini menyakitkan, ini netral. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kalau ini lebih ke pilihannya ini. Ini kalau hukuman itu cenderung negatif, kayak negatif yang menyakitkan. Kalau ini konsekuensi itu netral. Jadi kalau kita berbuat salah, misalnya kita menjatuhkan sesuatu, ya kita mengambil kemudian mengembalikan sesuatu itu kembali, itu namanya konsekuensi netral. Kemudian kalau restitusi itu ada kolaborasi, komunikasi, dan mencari solusi. Kalau restitusi, baik, kalau hukuman itu biasanya serta-merta gitu ya. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah dimusyawarahkan sebelum terjadi sesuatu. Kalau restitusi bisa fleksibel. Kita lanjutkan. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu refleks, bersifat satu arah, artinya tidak mau tahu dengan alasan anak. Hanya guru saja merasa benar, maka dia berhak untuk menghukum. Dan hukuman itu bisa berupa fisik, bisa push up, bisa sit up, atau bisa mengangkat kaki satu gitu ya. Kalau psikis atau kata-kata kasar, nah psikis atau kata-kata kasar ini yang kita sering tidak sadar. Kita sering memaki-maki anak dengan kata-kata kasar. Itu merupakan hukuman yang sangat menyakitkan bagi anak. Maka sebaiknya hukuman itu sangat-sangat kita hindari. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi sebelum, biasanya kita membuat kesepakatan dulu untuk ngobrol sama anak. Nanti kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu bisa ada denda ya Rp500. Nah itu sudah kita omongkan dulu terlebih dahulu sama anak-anak, sehingga kalau ternyata masih ada anak yang membuang sampah, dia bisa dikenakan konsekuensi, yaitu membayar denda sebesar Rp500. Dan ini bisa dibuat oleh guru, artinya dilegalkan, dibuat hitam di atas putih gitu ya. Kemudian kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kalau restitusi itu mesti ada tanya jawab yang bisa menguatkan karakter baik anak.
Baik, hukuman atau konsekuensi? Coba kita ada beberapa pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi itu Pak Andika? Sing sok lami. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul, konsekuensi itu. Tetapi ya jangan 100 kali sakit. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Tapi nek sepanjang hari ini kok kan sakit. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, kita hindari hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya. Kita semakin bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman, dan kita hendaknya untuk menghindari hukuman. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, dihukum oleh penghargaan. Wah, penghargaan kok malah menghukum gitu ya. Ya. Karena apa? Kalau kita selalu memberikan penghargaan itu memberikan penghargaan dalam jangka pendek tidak apa-apa, tapi kalau jangka panjang itu akan berbahaya karena bocah ini boleh baik. Kemudian penghargaan tidak efektif, intinya tidak menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Kemudian merusak hubungan. Seperti tadi yang saya ilustrasikan bahwa kalau saya memberikan penghargaan dan orang lain tidak, maka hubungan antara orang lain itu akan rusak. Mengurangi ketepatan. Memang penghargaan itu karena kita belajar nih pengen dihargai, tapi suatu saat kalau kita tidak dihargai, tidak mencapai suatu penghargaan itu, kita akan down sendiri. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Kok bisa menghukum? Iya, seandainya di dalam satu ruangan kelas itu di ranking 1, 2, 3 mendapatkan hadiah, kemudian yang lainnya tidak, maka yang lainnya itu akan merasa terhukum. Padahal lebih banyak yang 1, 2, 3 atau banyak yang lainnya? Banyak yang lainnya. Maka pada era kita sekarang memang tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah atau ranking 1, 2, dan 3 di dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi kalau dalam event-event tertentu, misalnya ada perlombaan di SD Negeri Kapuan 2 diadakan lomba baca puisi. Nah, kalau dalam lomba itu tentu boleh memberikan hadiah karena itu memang event khusus, begitu ya. Ya, jadi kita kalau memang ingin memberikan hadiah pada anak dan senang, kita buat perlombaan, tapi bukan untuk perlombaan di kegiatan belajar mengajar, karena memang setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir adalah ini motivasi dari dalam intrinsik.
dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini bisa kita laksanakan dengan yang namanya restitusi. Ya, restitusi apa sih restitusi itu? Ternyata restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi cara restitusi ada sebuah cara atau pendekatan atau metode saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dinyatakan oleh Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan. Kemudian bukan hanya anak, kita juga bisa. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nek ra gelem ya wis. Emang ra gelem kok. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi koyo muhasabah diri gitu ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas yang kita pakai bukan peraturan kelas? Kira-kira apa ya? Sebelum kita sampai ke nopo kok keyakinan orang peraturan, coba kita jawab dulu. Ada 2 pertanyaan. Kira-kira apa alasan Anda mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nopo kok semakon go helm? Iya, keselamatan, demi keselamatan kata mengenai sini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, betul. Keselamatan dan kesehatan itu adalah merupakan keyakinan kita. Ya. Jadi nek wis yakin ngono kuwi ya ora usah aturan wae, insyaallah udah jalan sendiri. Ya. Nah, sekarang kalau diterapkan di kelas, nggak usah pakai peraturan tetapi pakai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi memang kita buat kesepakatan. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru atau bersifat satu arah, itu beda nih seperti itu. Peraturan biasanya ngerti-ngerti wis ono aturan. Tetapi kalau keyakinan kelas kita bermusyawarah dulu. Di rumah juga bisa seperti itu nggih Bapak Ibu nggih, buat kesepakatan keluarga. Jadi jangan mentang-mentang orang tua terus semaunya membuat peraturan. Kemudian prosedur keyakinan kelas. Kalau kita mau membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu mengumpulkan semua murid-murid, semua anggota keluarga. Yang kedua mencatat semua masukan. Yang ketiga menyusun keyakinan kelas, menyusun itu. Yang keempat meninjau kembali. Yang kelima setelah yakin benar-benar ya dibuat di print begitu ya. Dan yang ke selanjutnya yaitu ditempel di dinding. Nah, dindingnya itu yang lebih utama adalah yang mudah terlihat oleh anak, mudah terbaca. Jangan yang di atas-atas sehingga anak tidak gampang melihat. Itu lebih efektif. Di rumah pun bisa keyakinan rumah ditempel. Kemudian masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, artinya
biologis, lebih ke tubuh gitu. Contohnya apa saja? Kesehatan, rumah, makanan, berkembang biak, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Sementara untuk kebutuhan hidup yang keempat ini termasuk bersifat psikologis, artinya perasaan gitu ya, psikis gitu. Antaranya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Jadi anakku ini gawe ulah kae mbok menawa itu karena dia butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu udah paham ya dengan yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Itu ada kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Burani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kenapa Dinda kok kamu nangis gitu ya? Jawabannya yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh Dinda? Apa? Oh nggih, sugeng rawuh ibu kepala sekolah. Sukses. Ya, bersenandung. Berarti itu masuk ke apa? Kesenangan. Mantap untuk Bu Agatha Iwan. Baik, lanjut. Kalau jawaban Dinda seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Perhatian atau kasih sayang. Kemudian aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kan aku pengen yang lain, gak gitu-gitu aja. Apa tadi? Nah, yang mana ya kira-kira? Aku kan pengen yang lain. Kebebasan, betul sekali, kebebasan. Kemudian jika Dinda jawabnya kayak gini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel aku, wis elek malah di berawal kancaku ngai isin. Penguasaan, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Marsini. Jawabannya tepat sekali, Masya Allah. Ya seperti itulah. Ternyata anak didik kita itu mempunyai alasan sendiri dan mempunyai kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Jadi tidak semata-mata ya kita yang memang tugas guru itu subhanallah. Ya, kemudian ini ada dunia berkualitas. Apa sih yang dimaksud dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu seperti album kenangan. Jadi pada saat kita mempunyai memori-memori yang indah, itu biasanya kita simpan di album kenangan di pikiran kita. Itu namanya dunia berkualitas. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya, menurut Ibu Rum ya, penghargaan sebagai yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Terima kasih. Untuk saya menurut saya sendiri, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda atau saya? Itu adalah pertama keluarga. Keluarga itu ya suami, anak-anak, cucu, gitu. Terus selain itu keluarga kedua saya itu di sekolahan. Jadi saya juga
merasa orang-orang di sekitar saya di sekolah itu sangat penting dalam hidup saya. Itu. Jadi keluarga yang di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali kasih Bu Rum yang cantik-cantik sekali. Kemudian untuk yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Monggo tamu dengan kita. Nilai kebajikan yang profil belajar Pancasila itu. Yang paling penting yang menurut panjenengan. paling penting untuk nilai-nilai kebajikan dalam hidup saya khususnya itu bisa hidup tentram, damai, kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Itu sekiranya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk yang nilainya adalah hidup nyaman, kan, saling tolong menolong gitu ya. Kemudian tidak perlu dijawab semua ya Bapak Ibu ya, karena waktunya Masya Allah berjalan terus. Nah baik, sekarang kita lanjut saja. Restitusi 5 posisi kontrol, udah masuk ke bab yang kelima kan. Nah 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah Bapak Ibu sekalian, kita itu mempunyai posisi kontrol terhadap anak didik kita juga, tetapi itu ekstrinsik ya dari luar. Nah itu ada 5 macam itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol manakah yang paling baik? Monggo ditulis di kertas stick note yang sudah ada di depan panjenengan, satu saja, kemudian boleh disimpan menulis satu terus disimpan, nanti jawabannya nanti kita tunggu. Menurut Anda manakah posisi kontrol yang paling baik? Kalau kita di awal tadi, apakah guru itu jadi teman? Iya. Nah itu ada teman loh, boleh menulis teman. Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, kita akan menyimak sebuah video yang akan membahas tentang teori kontrol. Boleh. Ini udah nyala sendiri langsung atau tidak diklik di sana? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa loncat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, seperti itu tadi video yang kita lihat tentang 5 posisi kontrol. Selama ini kita ada di posisi mana ya? Kita bertanya pada diri kita masing-masing. Dan sebaiknya untuk kedepannya kita milih yang mana ya? Ya, memang tidak mudah, akan tetapi memang kita kewajibannya ke situ, jadi harus tetap selalu berusaha. Semoga Allah memudahkan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan tadi kira-kira apa yang kalian tulis posisi kontrol terbaiknya? Ada yang menjawab manajer? Pak Andika? Hanya Pak Andika? Oh, Pak Andika sama burung. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Yang masih keliru besok diperbaiki ya. Baik, yang ini terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak yang bermasalah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang bawah ini. Jadi ada kata-kata kayak gini ciri-cirinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu wajar kalau melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk menstabilkan kan kalau ditegur udah meledak itu perlu diredam. Jadi cara meredamnya dengan orang yang sampean dewe sing tahu kleru, bu guru yo tahu kleru, itu biar anaknya datar menstabilkan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu yang ini, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi nek wis tentrem wis ayam itu ditakoni, baru diberitanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak ditanya alasannya nopo kok kayak ngono. Kemudian setelah ditahu cara anak alasannya apa, tentu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus ditakoni malih, ditanya lagi, kira-kira ada hal yang lebih baik bisa dilakukan kan daripada yang itu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, nek sudah kayak gini, sudah tahu permasalahannya, yuk sing mbok yakini itu bagaimana, keyakinanmu bagaimana? Mesti kalau keyakinan itu baik gitu. Jadi BAP bagi terus bagaimana? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Jadi tentu saja kita harus membuat keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dipancing-pancing supaya dia mengemukakan hal-hal baik yang ada pada dirinya sehingga dia mempunyai motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik, tidak hanya dari luar saja. Baik, di sini juga ada video lagi. Jangan bosan ya Bapak Ibu, ini terakhir kok. Monggo Miss Eni. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau anak bersalah jangan hanya dibentak-bentak, tetapi kita ngobrol, duduk bareng untuk mencari solusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas
atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
seperti itu tadi, penerapan segitiga, restitusi. Kalau kemarin-kemarin kita foto segitiga restitusi, insya Allah dengan menyaksikan video ini kita lebih bisa tercerahkan begitu ya Bapak Ibu ya, dan semoga tidak hanya tercerahkan namun kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sepertinya tiba waktunya untuk sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan sangat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas pendidikan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, waktu dan tempat kami haturkan kembali kepada pembawa acara. Demikian tadi diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Yayu selaku CGP dari SD Negeri Kapuan 2 yang pembawaannya sangat tenang, bisa merasuk ke jiwa kita sehingga kita bisa menerapkan ke anak didik kita. Tadi belum diberi applause buat Ibu Yayu. Semangat Ibu Yayu, semangat untuk kita semua bisa menginspirasi teman yang lain untuk lebih maju lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Masya Allah, subhanallah, bagus sekali penampilan meskipun baru modul 1 yang diindaskan kepada kita, tetapi sudah bagus bercermin dari guru penggerak yang telah selesai kakak yang telah selesai, Pak Rahim sebagai acuannya yang telah menyelesaikan guru penggerak dan untuk memotivasi yang lain. Untuk acara selanjutnya, mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, tadi acaranya dibalik yang tadi sambutan kepala sekolah itu didahului dulu dengan diseminasi budaya positif oleh Ibu Yayu. Maka untuk acara yang selanjutnya ini sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Rum Gendase. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu undangan yang sudah memenuhi undangan pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya. Kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi disiplin budaya disiplin oleh Ibu Sri Wahyu Karyati, SPD SD. Terima kasih kepada Ibu Wahyu yang sudah mengadakan diseminasi pada siang hari ini. Diseminasi budaya positif oleh Ibu Sri Wahyu Karyati selain sebagai laporan tugas sebagai calon guru penggerak, juga untuk kita semuanya, untuk pemahaman Ibu Wahyu sendiri dan untuk kita semuanya. Disiplin
disiplin budaya, disiplin ini yang positif itu seharusnya sudah kita laksanakan setiap hari sebelum kita mendisiplinkan murid-murid kita. Gitu. Harusnya dari kita sendiri itu sudah punya budaya positif, disiplin dari diri kita sendiri. Setelah itu baru kita sebarkan atau bagikan ke orang lain. Terutama kalau kita sebagai guru, ya kita nanti kita lanjutkan untuk mendisiplinkan murid-murid kita. Ya, jangan sampai kita tidak disiplin tapi anaknya disuruh disiplin, dia tidak bisa. Dari diri kita sendiri. Kalau sudah itu merupakan budaya disiplin kita, nah itu nanti secara pelan-pelan tiap hari kita melaksanakan itu akan selalu disiplin di semua hal, tidak hanya pada waktu datang, waktu pulang. Kita melaporkan, membuat laporan, membuat ini, kita juga harus disiplin waktu. Karena sekarang, karena apa? Karena kalau kita tidak disiplin laporan, ya kita juga ketinggalan dengan yang lain. Apalagi zaman sekarang adalah zaman digital. Data harus lengkap secara terorganisasi. Untuk bapak ini sama Mas Rohim sama Mas Andi kalau mau Jumatan monggo disilahkan. Jadi kita melanjutkan ini. Ya gitu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada Bapak Pri, Ibu Mut yang sudah hadir pada hari ini untuk memenuhi undangan Ibu Wahyu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Sri Wahyu Karyati yang sudah berinisiatif untuk mengadakan diseminasi tentang disiplin positif pada hari ini. Semoga acara ini dapat meningkatkan pemahaman bagi kita semuanya dan bisa kita menerapkan ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu dari sekarang mulai, mari kita mulai disiplin diri. Jangan melihat orang lain, ya. Mengikuti CGP atau calon guru penggerak memang banyak pekerjaannya, tugasnya yang harus diselesaikan. Untuk itu, dengan adanya Bapak Rohim, Bu Sri Wahyu Karyati sudah menjadi calon guru penggerak. Mari Bapak Ibu yang belum menjadi calon guru penggerak, segeralah untuk mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Supaya apa? Untuk meningkatkan prestasi, mutu pendidikan dan rapor pendidikan pada sekolah, terutama sekolah kita sendiri. Kita ini Kapuan 2. Monggo Pak Pri, menami badhe. Ya, sini dulu. Sini dulu. Jadi diseminasi budaya positif selain untuk kepentingan Ibu Sri Wahyu Karyati sendiri, juga kepentingan kita semuanya, seluruh warga SDN Kapuan 2. Mari kita usahakan tingkatkan disiplin positif ini pada diri kita dan pada siswa-siswa kita. Kalau yang kemarin belum disiplin, sekarang ditingkatkan. Yang sudah ditingkatkan lagi, yang belum dimulai dari sekarang. Untuk itu saya juga mohon untuk Bapak Ibu guru atau ibu-ibu guru yang belum mendaftarkan calon guru penggerak, segeralah mendaftarkan. Karena ini besok lama-lama akan semuanya harus mengikuti CGP.
Ini tadi pesan dari Bu pengawas, Bu Gobel juga seperti itu. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri dan membagikan ilmu kepada rekan-rekan kita semuanya demi kemajuan pendidikan di SD Kapuan 2. Dan raport untuk meningkatkan raport pendidikan kita, karena raport pendidikan sekolah ini sekarang menjadi segala-galanya. Apakah dilihat dari raport pendidikan kita? Jangan sampai menganggap raport pendidikan tidak penting, karena ini sangat penting pada zaman sekarang ini. Tidak ada yang tidak bilang ada yang bilang tidak penting, tapi ini sangat penting untuk kita semua, untuk nanti dana bos, untuk semuanya tunjangan yang kita terima itu dilihat dari raport pendidikan. Jadi mulai sekarang mari pahami, untuk raport pendidikan ini kita tingkatkan lagi. Jangan sampai raport kita ini menurun, karena ini untuk di raport pendidikan berarti menilai kita sebagai guru itu bagaimana. Itu yang dipentingkan dari tadi juga dijelaskan seperti itu. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu guru semuanya, untuk mari meningkatkan ke kompetensi diri kita sendiri-sendiri, okay? Untuk mengajarkan kepada anak, jangan hanya suruh-suruh ini, dan mengetahui waktu belajar mari kita belajar, waktu istirahat kita istirahat. Itu jangan sampai dilupakan. Tadi itu sudah dibahas di sana juga. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru semuanya, mari mulai dari sekarang kita tingkatkan kerja kita. Jangan hanya acting itu tuh baik-baik saja, tapi kita kerjanya tidak baik. Begitu Bapak Ibu guru. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyu Karyati yang sudah mengadakan acara ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya tidak berkenan di hati Ibu Bapak, saya mohon maaf. Tapi ini demi kebaikan kita semua, demi meningkatkan prestasi SDN Kapuan 2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Pembawa acara. Terima kasih kepada kepala sekolah SD Negeri Kapuan 2 yang telah memberikan kesampaian. Semoga mereka ditindaklanjuti segera mendapatkan CGP untuk angkatan yang atau selanjutnya. Insyaallah, amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Namun lain-lain ini kan mengingat waktu yang sudah siang. Untuk itu, untuk lain-lain, apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai nomor 1 tadi atau mengenai tentang CGP atau daftar CGP, nanti bisa berhubungan langsung dengan Ibu Yai. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, bila dalam mengadakan acara ini ada salah kata atau kekhilafan saya ataupun kata-kata saya kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Akhirnya kita rekaman ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, Niko di depan pandangan ada